Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Hujan lebat menyebabkan banjir lumpur di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Karangasem. Bea Cukai dan Satpol PP razia rokok ilegal di Karangasem. Festival Durian digelar di Desa Madedan, Kecamatan Teja Kula Buleleng. Komisioner KPU Provinsi Bali Kamis pekan lalu meninjau PT Temprina di Ubung, Denpasar yang mencetak dan mengirim surat suara untuk pemilu 2024. Sejak 28 November, PT Temprina sudah mencetak dan mengirim 2.500 box berisi surat suara untuk anggota legislatif ke Kabupaten Buleleng dan pengiriman berikutnya akan dilakukan pada tanggal 2 Desember. Ini melakukan proses monitoring dan supervisi terkait proses percetakan surat suara untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dipercetakan di PT Temprina di Denpasar, dan sudah dilakukan proses percetakan untuk Dapil Buleleng untuk DPRD Provinsi, dan juga sedang dilakukan proses percetakan untuk DPRD Kabupaten Kota di Dapil di Buleleng, dan sudah dilakukan proses loading pengiriman juga. Selama 2 hari ini sudah 2 kali proses pengiriman, kurang lebih sekitar 2.500 box surat suara yang sudah terkirim dari tanggal kemarin, dimulai tanggal 28 dan juga hari ini tanggal 30, dan selanjutnya diperkirakan tanggal 2 atau tanggal 3 akan dilakukan proses pengiriman kembali menuju Buleleng. Setelah itu akan dilakukan proses pencetakan bertahap setelah diselesaikan satu dapil Buleleng. Setelah itu masuk ke proses pencetakan surat suara untuk dapil Bali 1 yaitu Denpasar. Sementara itu mulai Jumat 1 Desember pengiriman logistik tahap kedua ke Dapil 1 Kota Denpasar dimulai setelah PT Temprina tuntas mendistribusikan surat suara ke Kabupaten Buleleng. Untuk logistik ada 2 tahap. Tahap pertama logistik yang tidak ada hubungannya dengan DCT maupun DPC, itu beberapa sudah kami terima dan kami simpan di gudang Gor Kompiang Sujana seperti kotak suara, bilik suara, segel plastik, tinta, dan stiker. Kemarin juga datang sebagian dari plastik pembungkus ATK dan juga alat coblos dan alas coblos. Sedangkan untuk logistik tahap kedua, logistik yang berhubungan dengan penetapan DCT dan DPC akan mulai berproses besok sampai dengan tanggal 7 di PT Temprina Ubung untuk 3 jenis surat suara, yaitu surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Denpasar. KPU Kota Denpasar sebelumnya menerima logistik tahap pertama berupa kotak suara, segel kertas, tinta, segel plastik, dan bilik suara. Kini logistik tersebut masih tersimpan aman di gudang KPU Kota Denpasar di Gor Lapangan Kompiang Sujana, Denpasar Barat. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kantor Bea Cukai Denpasar bersama Satpol PP Kabupaten Karangasem gencar melakukan razia rokok ilegal atau tanpa cukai yang marak beredar di Karangasem. Meski sudah beberapa kali razia, masih banyak rokok tanpa cukai ini beredar di warung di sejumlah kecamatan. Di Kecamatan Karangasem dan Kubu misalnya, petugas Bea Cukai menemukan beberapa dus rokok tanpa cukai. Selain itu ada pula rokok yang pita cukainya tidak sesuai dengan isi di dalam bungkus rokok. Petugas menyita seluruh rokok tersebut dan memberikan peringatan dan pemahaman kepada pemilik warung dan kios agar tidak lagi menjual rokok tanpa cukai karena melanggar undang-undang. Tapi ini memang dia kewenangannya dari Bea Cukai. Di undang-undang kita mendampingi dari pihak dari Bea Cukai Denpasar untuk melakukan penindakan terhadap rokok yang
tidak bercukai, ataupun ada yang bercukai tapi tidak sesuai dengan peruntukan alias ilegal. Ya rata-rata sih kebanyakan niki warung-warung yang ngecer di pinggir jalan gitu. Ya, biasanya secara umum sih mereka diantarkan dengan supplier yang bermobil, tapi mobilnya tidak mobil yang seperti khusus memang ngangkut Mike gitu. Rata-rata dia tidak bercukai deh. Itu bermerek tetap. Ya, tetap mereknya pun plesetan-plesetan gitu. Peredaran rokok tanpa cukai tidak hanya terjadi di Kabupaten Karangasem, namun sejumlah daerah di Indonesia. Dirjen Bea dan Cukai tahun 2022 mencatat kerugian negara akibat peredaran rokok tanpa cukai ini mencapai 407 miliar rupiah. Oleh karena itu, Bea dan Cukai dan Satpol PP serta aparat terkait akan terus menggencarkan razia. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Anggota DPRD Karangasem Sabtu pekan lalu meninjau langsung proyek pembangunan Stadion I Gusti Ketut Jelantik. Stadion yang digadang-gadang akan menjadi stadion kebanggaan masyarakat Karangasem belakangan menuai sorotan. Salah satunya adalah lapangan rumput yang bergelombang dan berkerikil. Padahal stadion ini dibangun dengan biaya 4,5 miliar rupiah. Iwayan Swastika, Ketua DPRD Karangasem mengakui kekurangan yang terjadi. Ia meminta dinas terkait mengawasi lebih ketat proyek pembangunan stadion agar tidak mengecewakan masyarakat. Jadi setelah kami lihat ada beberapa yang memang harus betul-betul dari pengawasan dinas pendidikan untuk melakukan pengawasan secara lebih komprehensif, karena dari pelaksanaan pekerjaan ini kan biar tidak lewat waktu. Karena ini lapangan gini kita butuhkan sekali di Karangasem, karena ini proyek pembangunan proyek yang buat pemerintah yang dinantikan, dan ini biar bisa dipergunakan oleh masyarakat luas nanti. Bahwa kita punya lapangan yang punya stadion kebanggaan dan punya rumput yang berstandar FIFA kan itu. Ada beberapa memang ini sudah disampaikan, jadi harapan kita tetap jangan sampai ada keluar dari perlu teknis ya, sehingga nanti mengakibatkan daripada ketidakstandaran di lapangan. Itu nanti kita tandem biar batu kerikilnya itu masuk ke tanah, masuk ke pasir, terus di atasnya kita top dress pakai pasir halus. Berapa senti tebalnya? Sambil meratakan, jadi sekitar 1-2 senti. Dari hasil pantauan, proses pemasangan atau penanaman rumput yang merupakan bagian paling vital sudah hampir rampung. Namun proses perataan diakui belum sempurna karena permukaan lapangan masih bergelombang dan banyak kerikil. Proyek Stadion I Gusti Ketut Jelantik merupakan pilot project pemerintah yang dinantikan oleh masyarakat. Apalagi pemerintah menjanjikan rumput yang akan digunakan berstandar FIFA. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.